Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Karamatullah dari mesin 3B. Saya akan membicarakan rangkuman saya di bab 1, hakikat PKN bagi sarjana dan profesional. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sarjana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional. Profesional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran atau kecakapan, memiliki standar mutu dan norma, dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengadilan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1. B. Menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Maka muncul pertanyaan bagaimana upaya para pendiri negara dan pimpinan negara membentuk semangat kebangsaan dan cinta tanah air. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, PKN di Indonesia senantiasa mengalami perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, PKN Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang telah terjadi di masyarakat. Secara politis, PKN Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN mulai dikenal pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana dapat diidentifikasikan dari pernyataan Sumatri 1972 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah kewarganegaraan 1957, Civis 1962, pendidikan kewarganegaraan 1968 pada masa Orde Lama sekitar tahun 1957. Isi mata pelajaran PKN membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam Civis 1961 lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional UUD, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk National and Cathedral Building bangsa Indonesia. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tata pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup.
Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipasi terhadap gejala demikian. Kurikulum PKN termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan IPTE. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Demikian pula untuk masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKN sangat diperlukan oleh konstitusi yang berlaku pada perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.